Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tidak bosan ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ibu dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa materi yang akan kalian pelajari hari ini? Yuk kita simak bersama tayangan video berikut ini. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Setelah kalian menyimak tayangan video tadi, bagaimana pendapatmu? Adakah inspirasi yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Apa sih inspirasi itu? Inspirasi adalah munculnya sebuah ilham dalam pikiran atau benak manusia sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang kreatif pada diri manusia. Inspirasi ini bisa kita dapatkan dari mana saja. Setelah kita melihat, mendengar, merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan biasanya segala sesuatu yang sifatnya menyentuh diri kita, termasuk dari sebuah cerita. Misalnya seperti video yang sudah kalian saksikan, bagaimana hebatnya seorang B.J. Habibie bisa menjadi seseorang yang hebat, memiliki semangat yang tinggi, dan memiliki sinergi yang kuat antara agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Kehebatan dari seorang B.J. Habibie kini telah mampu menjadi inspirasi Jadi pada intinya cerita inspiratif mampu memberikan dorongan semangat atau kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu kepada seseorang yang membaca atau yang mendengarnya. Jadi pada hari ini kalian akan mempelajari materi tentang teks cerita inspiratif, mulai dari pengertiannya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan contoh-contoh teks inspiratif itu seperti apa. Teks cerita inspiratif adalah teks yang mampu membangun motivasi,
bagi para pembacanya, di mana di dalamnya mengandung rasa simpati, empati, dan rasa kepedulian. Simpati merupakan sikap yang menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Empati berarti dapat menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung. Kepedulian merupakan sikap memperhatikan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Lalu apa saja struktur dari teks cerita inspiratif itu? Struktur dari teks cerita inspiratif ini terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Namun ada juga beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa struktur dari teks cerita inspiratif itu terdiri dari orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan diakhiri dengan koda. Berikut penjelasan untuk masing-masing struktur dari teks cerita inspiratif. Penjelasan ini dapat kalian lihat juga di buku paket Erlangga halaman 210. Abstrak merupakan inti dari teks cerita inspiratif. Bagian ini bersifat opsional, artinya pada teks inspiratif bagian abstrak boleh ada ataupun tidak. Orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Komplikasi. Bagian ini berupa perumitan peristiwa yang berisi rangkaian cerita dari awal hingga puncak masalah. Evaluasi. Bagian ini berisi munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh tokoh. Koda merupakan bagian yang berisi amanat dan pesan-pesan positif yang bisa dipetik dari teks cerita inspiratif. Karena teks cerita inspiratif ini merupakan bagian dari cerita narasi yang lebih menitik beratkan pada sifat-sifat keteladanan, maka ciri kebahasaannya pun sama seperti teks yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu menggunakan kata atau kalimat deskriptif, menggunakan kalimat ekspresif, dan menggunakan majas. Kata atau kalimat deskriptif merupakan kata atau kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu, sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Biasanya yang digambarkan adalah tokoh, latar, atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contoh penggunaan kalimat deskriptif pada teks cerita inspiratif dapat kalian lihat pada kutipan cerita inspiratif berikut ini. Kata ekspresif merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarang. Biasanya, kata ekspresif menggunakan kutipan langsung atau kata seru. Cermatilah contoh kalimat. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah majas. Majas digunakan untuk memperoleh efek tertentu. Banyak majas yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif. Beberapa di antaranya adalah majas-majas berikut ini. Perhatikan pula contoh kalimatnya. Untuk jenis majas yang lain, kalian sudah mempelajarinya pada materi teks cerita pendek. Silakan pelajari lagi ya. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami teks cerita inspiratif itu apa, strukturnya, serta ciri-ciri kebahasaannya, kalian juga harus tahu seperti apa sih contoh dari teks cerita inspiratif itu. Berikut ini adalah contohnya.
Anak-anak, demikian materi yang sudah Ibu sampaikan tentang materi teks cerita inspiratif. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Silahkan kalian pelajari lagi ya, agar kalian lebih memahami lagi tentang teks cerita inspiratif yang tentunya bisa kalian dapatkan atau bisa kalian temui dalam kehidupan kalian. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.